Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba Indah dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Yes, bagaimana? Alhamdulillah baik, luar biasa. Yes. Saya cek terlebih dahulu kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua? Insya Allah hadir semua ya. Baik, dari presensi pertama, Alfia Maulidatul Afidah. Siap hadir. Ya, Ani Nur Novi Nafilatuz Zahra. Davika. Siap hadir. Oke, sudah hadir semua ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari terkait bank, asuransi, lalu koperasi syariah. Apa itu bank, asuransi, dan koperasi syariah, masih ingat? Menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas. Ada yang paham terkait dengan martabat manusia? Apa itu martabat? Hah? Akhlak, akhlak. Kalau pergaulan bebas? Tahu. Apa itu pergaulan bebas? Tidak mengikuti peraturan. Tidak mengikuti peraturan. Kalau zina? Maksiat. Maksiat. Jadi ini adalah satu kesatuan yang kita akan mempelajari terkait menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelum itu di sini tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ada yang bisa membacakan artinya? Coba angkat tangan. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pacaran sama lomba-lombaan. Pacaran apa? Bagaimana? Coba diulang. Pacaran sambil lomba-lombaan. Miras. Terus yang gambar kedua, coba angkat tangan. Jihan. Pacaran. Berpacaran. Ini ada berapa orang ini? Dua manusia, satunya setan atau jin. Mengapa kok di sini gambarnya dibuat seperti ini? Karena Karena apabila ada dua orang yang bukan mahram, itu akan ada satu jin. coba ulang. Bagaimana? Kenapa kok di sini? Di mana ada dua orang yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan, maka yang ketiga itu adalah setan. Nah, terima kasih untuk Jihan. Tepuk tangan untuk Jihan. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 ini, apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Hah? Bagaimana? Apa hubungannya? Gambar 1 ini termasuk dari apa?
Kalau gambar 2? Karena sekarang itu banyak Kalau gambar 1 tadi apa? Pergaulan bebas. Kalau ini? Apakah ini sudah berzina? Tidak. Zina itu banyak macamnya. Gimana? Nah, ini berarti termasuk mendekati zina. Nah, jadi pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Seperti syariat Islam. Syariat Islam sudah melarang orang yang mabuk-mabuan. Mabuk-mabuan itu termasuk salah satu pergaulan bebas. Karena di sana agama sudah melarang. Norma itu juga sudah melarang. Etika juga sangat melarang. Nah, kalau seseorang yang tetap tetap mabuk-mabuan, nah berarti dia termasuk dari pergaulan bebas. Lalu ada yang bisa mencontohkan lagi apa itu pergaulan bebas? Contoh selain minum minuman keras, apa lagi? Pergaulan bebas. Apa? Pakaian yang tidak menutupi aurat. Memakai pakaian yang tidak menutupi aurat. Nah, mengapa di situ disebut pergaulan bebas? Karena tidak mengikuti norma agama. Nah, selanjutnya pengertian zina. Zina adalah hubungan badang antara laki-laki dan perempuan tidak didasari atau di luar nikah. Ini adalah makna dari zina. Jadi kalau terjadi seperti itu termasuk zina. Nah, dari situ adakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Kelas ini akan menjadi 5 kelompok dengan cara berhitung dari 1 sampai 5. Coba dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah ya, sudah membentuk kelompok. Nah, yang bilang tadi 1 berarti menjadi kelompok 1 dan seterusnya. Nah, kelompoknya dibuka, lalu ketik alamat ini untuk mengetahui tugas kalian. Tugasnya di situ ada sebuah cerita terkait materi kali ini. Lalu kalian tugasnya adalah membuat rumusan masalah dari kisah tersebut, lalu tentukan akar masalahnya, lalu berikan pendapat dan solusi. Baru setelah itu kesimpulan. Setelah itu kalian secara bergantian presentasi di depan. Paham? Tanya bagaimana? Nah, dari cerita tersebut kamu buat rumusan masalah. Sudah bisa akses ya? Itu. Dari sini? Pesan saya ditanyakan. Seseorang laki-laki ingin melakukan zina. Tapi itu dibuat pertanyaan. Nah, akar masalahnya kenapa kok orang tersebut ingin melakukan zina? Karena belum menikah. Satu itu menjadi salah satu akar masalah. Nanti akar masalah yang kedua apa begitu? Sudah selesai? Kelompok berapa ini? 5. Oke, silakan maju perwakilan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami. Yang pertama, tugas yang pertama ialah buatlah rumusan masalah dari kisah di atas. Yang pertama, jawabannya ialah kisah di atas menceritakan tentang seorang pemuda yang hendak melakukan zina. Kemudian pemuda tersebut mendatangi Rasulullah SAW. Yang kedua, tentukan akar masalahnya. Pemuda tersebut hendak melakukan zina disebabkan mengikuti hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol olehnya. Rasulullah bersabda, musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu yang senantiasa dekat dengan kita. Jadi, hawa nafsu adalah kecondongan diri atau keinginan diri. Yang ketiga, pendapat dan solusi terkait permasalahan di atas. Menurut kitab Fathul Qorib, di sana dijelaskan, jika seorang pemuda yang tidak bisa menahan hawa nafsunya atau syahwat, maka
kita dianjurkan menggantinya dengan melakukan berpuasa. Karena puasa dapat mencegah kita dari perbuatan yang haram. Keempat, kesimpulan. Jadi zina adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh agama Islam. Cara untuk menghindar dari zina ialah mengetahui dampak buruk dari perbuatan zina. Baik, kasih plus untuk kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan pembelajaran hari ini. Jadi adakah yang ingin menyimpulkan? Sebelum itu, jadi kisah tersebut menceritakan bahwa terdapat seseorang yang ingin melakukan perbuatan zina. Namun di situ oleh Rasulullah diberikan suatu pemahaman bahwa dampak dari zina itu sangat banyak, sehingga pemuda tersebut tidak jadi berbuat zina. Baik, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ya? Coba? Ya. Seorang pemuda yang tidak berzina. Zina itu merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada dosa sangat besar yang dilarang oleh agama, bukan cuma sama agama, tapi oleh negara juga dilarang dalam norma-norma itu banyak kan larangan tentang zina itu. Jadi zina itu perbuatan yang sangat merugikan gitu, bukan cuma bagi bukan cuma bagi orang yang melakukannya, tapi juga untuk keluarganya, bisa membuat malu, bisa juga jadi aib keluarga, bahkan keturunannya juga bisa terpengaruh oleh orang yang berbuat zina itu. Jadi intinya zina itu suatu perbuatan yang sangat jelek dan jangan sampai dilakukan. Oke, terima kasih untuk Levina. Oke? Saya akan meneruskan kesimpulan dari Levina. Jadi kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai pelajar, kita jangan pernah mendapati zina agar kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan kita kepada langkah untuk melakukannya. Terima kasih. Sangat luar biasa kelas hari ini. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari terkait masih tentang bab zina, namun ada beberapa subbab yang belum dilakukan atau belum diterangkan. Jadi kita akan membahas terkait subbab selanjutnya setelah ini. Baik, ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Coba dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta qalbi binuri syamsika. Untuk pertemuan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam